Hai hai, ketemu lagi dengan RS Film. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Saya harap kalian semua sehat-sehat dan diperlancar segala urusannya. Amin. Di video kali ini kita mau menceritakan film dengan judul Call to Me Darling yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan seorang gadis yang bernama Millie yang diculik oleh pria bertopeng atau psikopat untuk dijadikan kepuasan sendiri. Setiap harinya, Millie disiksa oleh pria bertopeng itu dan harus menuruti semua perintahnya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Mari kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan Millie yang habis pulang berkencan bersama seorang pria. Si Millie pun resah karena pria itu berlaku aneh kepadanya. Saat di dalam rumah, Millie pun menelepon polisi bahwa ia dipaksa makan kue saat berkencan dengan seorang pria tersebut. Si Millie juga berkata bahwa dia dicegah untuk masuk ke rumahnya. Polisi pun meminta Millie untuk tenang dan mengunci semua pintu. Tak lama setelah itu, Millie pun pusing dan mual-mual. Ternyata kue yang disuruh makan tadi dikasih obat bius. Setelah itu pria tadi datang kembali dan langsung membawanya ke mobil. Dan disitulah cerita intinya dimulai. Setelah Millie terbangun, dia sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Tak pikir panjang, Millie pun meminta pria itu untuk melepaskannya. Pria itu bukannya melepaskan Millie, malah dia menawarkan minum kepada Millie. Setelah itu, Millie tetap ingin dilepaskan ikatannya. Tetapi pria bertopeng itu malah membius Millie hingga ia tak sadarkan diri lagi. Setelah pingsan beberapa jam, Millie pun tersadar yang tangannya sudah dikutek oleh bapak tadi. Tak lama setelah itu, pria bertopeng menyetrum Millie dan meminta Millie agar tetap tersenyum dan menyapanya dengan "Selamat pagi sayang." Sumpah, gila nih pria. Ia pun terus menyetrum Millie hingga ia berkata yang diinginkan pria bertopeng tersebut. Setelah itu, pria bertopeng menyuapi Millie dengan selembar roti. Tak disangka Millie berani memuntahkan roti itu ke wajah pria bertopeng tersebut. Pria bertopeng itu langsung mengambil roti yang Millie muntahkan tadi untuk dimakan kembali. Awalnya Millie menolak, tapi lagi-lagi ia disetrum oleh pria itu, dan akhirnya Millie memakan makanan itu sambil menangis. Setelah itu, Millie pun dibius lagi oleh pria bertopeng tersebut. Keesokan harinya, Millie pun terbangun lagi. Ia menyadari bahwa selama ini ia dibius lewat selang suntikan di kakinya. Pria bertopeng itu menyapa mengatakan selamat pagi kepada Millie. Millie pun hanya diam dengan menatap pria itu dengan wajah kesal. Karena pria itu kesal, dia menambah daya listriknya dan mulai menyetrum Millie kembali, dan sampai dia menggigit lidahnya sendiri. Setelah itu pria bertopeng meminta Millie untuk makan yang sudah disediakan olehnya. Karena Millie makannya terburu-buru, pria itu menyetrumnya lagi, dan akhirnya pria itu membius Millie lagi dan lagi. Tapi kali ini Millie menyumbat selang itu dan berpura-pura pingsan. Tak lama setelah itu, pria bertopeng itu membawa Millie ke kamar mandi dan melepas semua bajunya. Kira-kira Millie mau diapain ya? Ternyata pria itu memandikan Millie seperti bayi. Setelah itu, pria bertopeng itu mengambil sesuatu. Millie pun langsung membuka mata dan mengambil gunting yang ada di dekatnya. Setelah pria itu kembali, ternyata ia mengambil pasta gigi dan dia pun langsung membersihkan gigi Millie. Millie yang punya niatan untuk menyerang pria tersebut seketika mengurungkan niatnya karena Millie mendengar suara wanita. Pria itu segera membawa Millie ke kamar untuk menggantikan bajunya. Ketika pria itu kembali dari kamar mandi, dia mendapati bahwa Millie sudah tidak ada di kamar. Dia pun langsung mengambil obat bius dan topengnya untuk mengejar Millie. Karena Millie berada di pengaruh obat bius, ia pun tak fokus dan melambat. Dan pria itu pun menangkapnya. Millie terheran karena pria itu tidak memakai topengnya. Pria itu pun langsung memakai topengnya dan membius Millie hingga tak sadarkan diri.
Setelah tersadar, Mili langsung disuruh menggigit centong sayur agar ia tidak menggigit lidahnya saat disetrum. Pria bertopeng itu pun langsung menyetrum Mili sampai dirinya pingsan kembali. Keesokan harinya, Mili tersadar dan terheran karena ia dibawa oleh wanita yang tadi ia dengar suaranya. Wanita itu pun meminta Mili untuk kabur dan pergi untuk meninggalkan rumah pria bertopeng itu. Tapi anehnya, Mili tidak mau dan malah memilih untuk balik ke rumah tersebut. Dan ternyata ini hanya akal-akalan wanita itu dan mengetes Mili. Sesampainya di rumah, si pria itu langsung memarahi dan mengambil cincinnya dari jari wanita itu. Ternyata itu adalah istri dari pria bertopeng tadi. Pria itu langsung melamar Mili dan ingin menikahinya 2 hari lagi. Anehnya Mili mengiyakan lamaran tersebut, padahal Mili udah disiksa sama pria itu. Keesokan harinya, wanita tadi sedang merobek gaun pernikahan yang akan dipakai Mili dengan pria bertopeng tadi. Si Mili pun mengetahui dan anehnya lagi pria itu malah merangkul wanita itu dan menceritakan kejadian pada saat ia jatuh cinta padanya. Ternyata wanita itu juga termasuk korban dari pria bertopeng tadi setahun yang lalu. Mungkin dia bosan dan akhirnya menculik Mili. Tanpa diduga pria itu mencekik wanita tersebut hingga sekarat. Setelah Mili melihat itu, Mili berbohong dan ngomong bahwa dia yang merobek gaun tersebut. Dan pria itu pun bertanya kenapa ia merobek gaunnya. Mili pun menjawab karena ia ingin mengganti gaya baru. Pria tersebut langsung bergegas pergi mencari gaun baru untuk Mili. Malam harinya wanita itu menghampiri Mili ke kamarnya. Ia pun bercerita kepada Mili bahwa ia sangat amat mencintai suaminya itu. Di samping itu ia pun takut dan trauma akibat kejadian pada saat ia diculik. Keesokan harinya Mili yang baru saja ditiduri oleh pria itu. Setelah itu Mili segera bersiap dan bermake up untuk pernikahan nanti. Dan akhirnya mereka pun menikah yang disaksikan wanita tadi. Terlihat dari raut wajah wanita itu terlihat cemburu kepada Mili. Sehabis itu, pria itu memakan kue yang dibuat oleh wanita tadi. Pria itu menyuruh Mili untuk ikut memakan kue tersebut, tetapi Mili malah melempar kue tersebut ke muka pria itu. Dan akhirnya mereka semua saling melempar. Setelah adegan membahagiakan itu, pria itu memeluk Mili dan sangat bahagia. Tetapi tiba-tiba pria itu terjatuh dan tersadar bahwa kue itu telah diracuni. Pria itu langsung memarahi wanita yang sudah membuat kue itu. Dan dia berkata bahwa bukan dia yang membuat kue itu, melainkan Mili lah yang membuat kue tersebut. Pria itu langsung menghampiri Mili, tetapi sayangnya pria itu sudah tak berdaya dan sekarat, dan akhirnya pria itu pun mati. Tapi tiba-tiba wanita itu malah memakan kue yang sudah diracuni oleh Mili, dan ingin mati bersama pria tersebut. Mili pun menghiraukannya, dengan wajah bahagianya dia pun akhirnya sudah bisa keluar dan bebas. Film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apa film tadi menarik? Kalau menurutku agak membingungkan ya. Saya sarankan untuk kalian semua agar melihat filmnya secara langsung ya, agar bisa mengetahui alurnya lebih jelas lagi. Salam dari saya, dan saya pamit. Dah.